Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita akan belajar matematika kembali bersama saya, Evi Triatmi, pada materi kesebangunan dan kekongruenan yang merupakan materi kelas 9 SMP kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dari video ini yang pertama adalah mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Kemudian yang kedua, menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang kongruen. Yang ketiga, menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak jika diberikan gambar dua segitiga kongruen beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang kekongruenan. Yang pertama, mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak. Kemudian yang kedua, menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen. Dan yang ketiga, menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Langsung saja, pada pembahasan yang pertama, kita akan mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak. Nah, silahkan disimak baik-baik gambar yang akan disajikan untuk kalian bisa mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak. Gambar yang pertama, ada dua gambar mobil yang kongruen. Ini gambar yang A merupakan dua gambar mobil yang kongruen. Kemudian gambar yang B merupakan contoh dua gambar mobil yang tidak kongruen. Nah, bagaimana sudah menemukan perbedaannya? Kita coba lihat pada gambar selanjutnya. Gambar yang A di gambar selanjutnya merupakan contoh dua gambar kursi yang kongruen. Sedangkan B merupakan contoh dua gambar kursi yang tidak kongruen. Selanjutnya, gambar yang A merupakan contoh 5 gambar pensil yang kongruen. Sedangkan B merupakan contoh 2 gambar pensil yang tidak kongruen. Selanjutnya ada gambar figura lukisan. Yang pertama yang di atas kita ada dua figura di mana tinggi figura tersebut sama, yaitu 40 cm. Kemudian panjangnya ternyata juga sama, yaitu 60 cm. Nah, dua figura lukisan yang di atas ini merupakan contoh dua figura lukisan yang kongruen. Sedangkan yang di bawah ada dua figura lagi, di mana tinggi figuranya sama-sama 40 cm, namun panjangnya berbeda. Figura pertama panjangnya 30 cm, sedangkan figura yang kedua panjangnya 80 cm. Gambar yang di bawah ini merupakan contoh dua figura lukisan yang tidak kongruen. Nah, bagaimana? Sudah menemukan perbedaan? Sudah bisa mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak? Nah, silakan coba kalian identifikasi. Selanjutnya, kita akan menemukan konsep dua bangun kongruen. Nah, kita perhatikan gambar-gambar yang disajikan. Nah, kita lihat gambar yang A. Ini merupakan contoh dua persegi panjang yang kongruen. Nah, kalau kita lihat, ya, ini lebar persegi panjang yang pertama, ini ada tanda garis satu ya. Ini panjangnya sama dengan panjang persegi panjang yang kedua. Ini karena
ada tandanya, sama-sama ada tandanya garis satu, berarti dia sama. Nah, panjangnya sama. Sedangkan yang ini, yang di bawah, persegi panjang yang pertama, dia juga sama dengan lebar persegi panjang yang kedua karena ada tanda garis 2. Nah, berarti dua persegi panjang tersebut merupakan contoh dua persegi panjang yang kongruen. Kemudian contoh yang kedua, ada dua buah persegi, di mana kita tahu persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Nah, pada persegi yang pertama ternyata sisinya 3 cm. Dan kemudian pada persegi yang kedua ini juga sisinya 3 cm. Arti ini juga merupakan contoh dua persegi yang kongruen. Kemudian yang ketiga adalah ada gambar bintang-bintang ya, di mana 3 bintang tersebut merupakan contoh benda atau bangun yang kongruen. Yang keempat, gambar D ini juga merupakan contoh bangun yang kongruen ya, di mana ada 3 tabung. Nah, kemudian selanjutnya kita perhatikan contoh yang lain. Nah, ini ada dua persegi panjang, di mana persegi panjang ini keduanya mempunyai panjangnya tidak sama, lebarnya juga tidak sama. Nah, ini merupakan contoh dua persegi panjang yang tidak kongruen. Nah, kemudian ini ada dua segi empat, dia sisinya sama-sama 3 cm, namun kalau kita lihat ya, ini sudutnya berbeda ya. Kalau ini 90 derajat ya, kalau yang ini kurang dari 90 derajat. Nah, berarti karena dia sudutnya berbeda antara bangun yang pertama dengan bangun yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian berbeda, maka termasuk dua segi empat yang tidak kongruen. Kemudian selanjutnya ada gambar dua buah bintang, di mana bintang yang pink ini lebih besar dari bintang yang kuning. Nah, berarti dua bintang tersebut tidak kongruen. Begitupun dengan gambar yang tabung. Ada dua buah tabung ya. Tabung yang pertama lebih besar daripada tabung yang kedua. Ini juga merupakan contoh dua tabung yang tidak kongruen. Nah, kemudian kita akan mendapatkan dua bangun kongruen dengan translasi. Nah, kita ingat kembali apa itu translasi. Pada materi semester 1 kita sudah belajar translasi adalah pergeseran. Nah, ini ada dua buah persegi panjang. Yang pertama persegi panjang ABCD, yang kedua FGH. Apakah dua persegi panjang ini kongruen? Nah, coba kita geser. Nah, kita geser lagi. Ternyata ketika kita geser, segitiga ABCD ini menempati segitiga EFGH ya, sampai tidak terlihat. Menempati persis, berarti dua persegi panjang tersebut merupakan persegi panjang yang kongruen. Kemudian selanjutnya kita akan mendapatkan dua bangun kongruen dengan rotasi atau disebut juga perputaran. Nah, ini ada dua buah trapesium. Yang pertama trapesium ABCD, yang kedua FGH. Kita coba rotasikan trapesium yang pertama, apakah dia kongruen dengan trapesium yang kedua? Kita rotasikan 90 derajat searah jarum jam, kemudian kita rotasikan lagi 90 derajat searah jarum jam. Nah, kemudian kita geser. Apakah dia menempati? Oh, ternyata trapesium yang pertama menempati trapesium yang kedua ya. Berarti dia mempunyai panjang sisi yang sama, sudutnya juga sama. Berarti
dua bangun tersebut merupakan bangun yang kongruen. Selanjutnya kita akan belajar syarat dua bangun dikatakan kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Nah, syarat-syarat dua bangun dikatakan kongruen adalah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita perhatikan gambar yang disajikan. Ini ada dua trapesium. Yang pertama trapesium ABCD, yang kedua trapesium JKLM, di mana diketahui sisi AB dan sisi JK adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Kemudian sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian. Nah, kita bisa mengidentifikasi sudut-sudut lain yang bersesuaian. Nah, yang pertama adalah sudut A. Sudut A ini akan bersesuaian dengan sudut J. Nah, sudut A dan sudut J besarnya sama atau ditulis seperti ini ya, disimbolkan besar sudutnya dengan M. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut K. Nah, kalau kongruen berarti besar sudut B akan sama dengan besar sudut K. Nah, ditulisnya seperti ini. Selanjutnya, sudut C bersesuaian dengan sudut L. Nah, kalau kongruen berarti besar sudut C sama dengan besar sudut L. Dan yang terakhir, sudut D dan sudut M merupakan sudut-sudut yang bersesuaian. Maka besar sudut M akan sama dengan besar sudut D ya, kalau dia merupakan dua bangun yang kongruen. Nah, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama tadi kita tahu AB dan JK ini sisi yang bersesuaian. Karena kongruen maka AB panjangnya sama dengan panjang JK. Kemudian sisi selanjutnya adalah sisi BC. Dia bersesuaian dengan sisi KL. Maka BC sama dengan KL, panjangnya sama. Kemudian CD bersesuaian dengan LM. Maka panjang CD sama dengan LM. Yang terakhir sisi DA bersesuaian dengan MC, maka panjang DA sama dengan panjang MC kalau dua bangun itu kongruen. Nah, jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi syarat-syarat tersebut, kedua syarat tersebut yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen atau dinotasikan dengan ABCD, notasi kongruen, JKLM ya. Diperhatikan notasinya. Nah, kemudian kalau tidak memenuhi syarat, maka dua bangun itu tidak kongruen. Nah, berarti dia dinotasikan dengan ABCD ini tidak kongruen dengan JKLM. Selanjutnya, untuk catatan, sebaiknya ketika menyatakan dua bangun kongruen, kita nyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya tadi ABCD kongruen dengan JKLM, berarti ini tandanya A itu titik sudut A bersesuaian dengan titik sudut J, B bersesuaian dengan K, dan selanjutnya. Begitupun contoh-contoh yang lain ya. Jadi diusahakan menyatakan dua bangun yang kongruen, titik sudutnya
berurutan ya, titik sudut yang bersesuaiannya itu berurutan. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Contoh yang pertama adalah menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian, di mana diketahui ada segi 4 ABCD dan segi 4 WXYZ. Nah, kita diminta untuk menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, perhatikan, berarti kalau kita lihat dari gambar, sisi AB ini bersesuaian dengan sisi WX. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi XY. Kemudian sisi CD bersesuaian dengan sisi YZ. Yang terakhir, sisi DA bersesuaian dengan sisi ZW. Nah, mudah ya. Kemudian, sudut-sudut yang bersesuaian, yang pertama adalah sudut A bersesuaian dengan sudut W. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut X. Sudut C bersesuaian dengan sudut Y. Dan sudut D bersesuaian dengan sudut Z. Nah, kita sudah mencoba menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Contoh selanjutnya, yang kedua adalah kita akan mengidentifikasi apakah dua bangun ini kongruen atau tidak. Perhatikan ada 3 bangun, ya, ada 3 bangun persegi. Nah, kita diminta menentukan manakah persegi yang kongruen dari ketiga gambar tersebut. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa pada persegi maka sudut-sudutnya besarnya 90 derajat ya, masing-masing sudutnya. Nah, berarti ketiga ini sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, tinggal kita menentukan apakah memenuhi syarat yang kedua atau tidak, yaitu mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kita lihat dari gambar tersebut, maka dari gambar A dan gambar B ternyata sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang ya, karena persegi yang pertama yang A ini mempunyai sisi dengan panjang 8, sedangkan persegi yang kedua mempunyai sisi dengan panjang 9, maka bukan merupakan dua persegi yang kongruen. Kemudian A dengan C, nah ternyata panjang sisinya sama ya, sama-sama 8, berarti mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang dipenuhi oleh persegi A dan persegi C. Nah, jadi yang kongruen adalah persegi A dan persegi C. Kemudian diminta untuk menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Nah, diketahui trapesium ABCD dan PQRS adalah kongruen. Karena kongruen berarti panjang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita lihat yang diketahui adalah sisi AB, BC, RS, dan SP. Nah, karena dua bangun ini kongruen, kita cari dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, AB berarti dia bersesuaian dengan KP. Nah, berarti panjangnya sama. Berarti KP juga 40 cm. Kemudian DA ini bersesuaian dengan mana DA? DA bersesuaian dengan PS ya. Berarti DA panjangnya adalah 15 cm. Kemudian DC dia bersesuaian dengan RS ya. Berarti panjangnya sama, yaitu 16 cm. Nah, kita sudah tahu yang belum diketahui. Kemudian yang terakhir RQ. RQ ini bersesuaian dengan ini ya, BC. Berarti panjangnya juga sama, yaitu 21 cm. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar berarti kalau diketahui sudut A-nya 60 derajat, sudut B-nya 40 derajat, besar
R dan sudut S berapa? Nah, silakan coba dicari. Besar sudut A-nya berarti berapa di sini? Dan besar sudut B-nya berarti berapa? Nah, ini adalah materi kelas 7. Nah, silahkan dipelajari, diingat kembali. Kemudian, bagaimana dengan bangun segitiga? Sama dengan bangun yang lain, syarat dua segitiga dinyatakan kongruen juga ketika dia memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita perhatikan gambar yang disajikan, ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, di mana sisi AC ini ya dan sisi DF bersesuaian. Nah, kemudian sudut B dan sudut E adalah sudut yang bersesuaian. Nah, ketika memenuhi syarat kongruen, di mana misal berarti sisi yang bersesuaian yang lain yaitu AB dengan DE. Kalau dia kongruen berarti panjangnya sama, AB sama dengan DE. Kemudian BC dan EF bersesuaian, berarti ketika dia kongruen maka BC sama dengan EF, dan yang tadi yang sudah diketahui yaitu CA atau AC ini bersesuaian dengan CA, berarti dia bersesuaian dengan FD. Nah, berarti kalau dia kongruen, CA itu sama dengan FD. Atau dengan kata lain, berarti AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF itu sama dengan 1. Perbandingannya sama karena besarnya sama. Nah, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A bersesuaian dengan sudut D, sudut B bersesuaian dengan sudut E, dan sudut C bersesuaian dengan sudut F. Nah, ketika dia kongruen maka berarti besar sudut A sama dengan besar sudut D, besar sudut B sama dengan besar sudut E, dan besar sudut C sama dengan besar sudut F. Nah, jika segitiga ABCD dan segitiga DEF memenuhi syarat tersebut, yaitu dua segitiga itu mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka kedua segitiga itu, segitiga ABC dan DEF, merupakan segitiga yang kongruen. Dinotasikan dengan seperti ini ya, menggunakan tanda kongruen. Sebaliknya, kalau tidak memenuhi syarat berarti dia tidak kongruen. Nah, simbolnya seperti ini, tinggal dikasih garis miring. Nah, kemudian selanjutnya sama seperti tadi, berarti ketika kita menyatakan dua segitiga kongruen, berarti sebaiknya sudut-sudut, titik-titik sudut yang bersesuaian kita tuliskan berurutan ya. Contohnya segitiga ABC kongruen dengan segitiga DF, berarti titik sudut A itu bersesuaian dengan titik sudut D, titik sudut B bersesuaian dengan titik sudut E, titik sudut C bersesuaian dengan titik sudut F, dan selanjutnya. Nah, kemudian dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut. Ya, yang pertama adalah ketika pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, jadi ketika ada dua buah segitiga di mana sisi-sisinya sama panjang, ketika sisinya berarti dia kongruen. Nah, dia memenuhi kriteria sisi, sisi, sisi. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, kita lihat ini panjang sisi sebelah sini, segitiga yang pertama sama dengan yang ini, kemudian yang ini dengan yang ini ya, dan selanjutnya. Nah, perhatikan ini ketiga sisinya sama panjang. Karena ketiga sisinya sama panjang, berarti dua segitiga ini kongruen, memenuhi kriteria sisi, sisi, sisi. Nah, kemudian yang kedua, ketika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Nah, ini
biasanya disebut dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Nah, ini contoh gambarnya. Sisi yang bersesuaian sama panjang, ada tandanya garis 1. Kemudian sisi yang kedua ini, sisi yang bersesuaian juga sama panjang, ada tandanya garis 3, berarti dia sama-sama panjangnya. Nah, kemudian sudut yang diapit dari kedua sisi yang bersesuaian tersebut sama besar. Nah, berarti ini memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi. Yang ketiga adalah ketika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Nah, kita lihat ada dua sudut yang bersesuaian, di mana sudut-sudutnya sama besar ya, ini tandanya sama ya. Ini sisi yang mengapitnya sama panjang, ada tandanya sama-sama, ada tandanya garis 3, berarti dia sama panjang. Nah, berarti ini memenuhi kriteria sudut, sisi, sudut ya. Ada dua pasang sudut sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, berarti memenuhi kriteria sudut, sisi, sudut. Nah, kemudian kriteria yang keempat adalah ketika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasanya disebut dengan kriteria sudut, sudut, sisi. Nah, kita lihat. Nah, ini ada dua buah sudut ya yang bersesuaian. Sudut yang pertama yang bersesuaian sama besar, kemudian ada sudut yang lain yang bersesuaian juga sama besar. Kemudian ada satu sisi yang bersesuaian dia sama panjang. Nah, ini juga memenuhi syarat dua segitiga kongruen dengan kriteria sudut, sudut, sisi. Nah, ini yang terakhir adalah khusus untuk segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku, dia merupakan dua segitiga siku-siku yang kongruen ketika sisi miring dan salah satu sisi siku-siku yang bersesuaiannya sama panjang. Nah, contohnya ini. Ini kan sisi miringnya sama-sama ya, sama panjang. Tandanya ada sama-sama ada garis 3-nya. Kemudian ini ada sisi yang lain, sisi siku-sikunya yang sama panjang juga. Dimana ini dia ada tanda garis 2-nya. Nah, ini berarti dia merupakan dua segitiga siku-siku yang kongruen. Nah, untuk membuktikan dua segitiga kongruen, coba perhatikan contoh berikut. Yang pertama, nah ada dua buah segitiga ABC dan segitiga EDC. Nah, kita lihat dari dua segitiga tersebut apakah merupakan dua segitiga yang kongruen. Nah, kita lihat AC. AC ini ternyata panjangnya sama dengan EC. Karena ada tanda sama panjang ya. Ini ada tanda sama-sama ada tanda garis 2-nya. Berarti AC itu panjangnya sama dengan EC. Kemudian sudut ACB. Nah, ini sudut ACB berarti di sini. Dan sudut ECD. Nah, berarti di sini merupakan sudut yang saling bertolak belakang. Nah, pelajaran kelas 7 coba diingat-ingat lagi. Nah, karena dua sudut ini bertolak belakang, maka besarnya sama. Ya, berarti besar sudut ACB dan sudut ECD itu sama. Kemudian sisi BC, ini ada sisi BC, itu panjangnya sama dengan sisi DC. Dari mana taunya? Karena ada tanda sama panjang, ada tanda garis satunya. Nah, berarti dua segitiga tersebut kongruen karena memenuhi syarat apa? Sisi, sudut,
sisi. Nah, memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi. Contoh selanjutnya, ada bangun layang-layang ya. Ini merupakan gabungan dari ada dua segitiga, ada segitiga PQS dan segitiga RQS. Nah, apakah segitiga PQS dan RQS kongruen? Nah, alternatif penyelesaiannya kita lihat PQ sama dengan QR. Kenapa? Karena mempunyai tanda sama panjang, sama-sama ada garis satunya, berarti kedua sisi tersebut sama panjang. Kemudian PS dia sama dengan RS karena mempunyai dua garis juga ya, ada tanda sama panjangnya juga. Berarti PS itu sama dengan RS. Nah, kemudian apalagi yang kita ketahui? Nah, ternyata ada sisi QS. Di mana sisi QS ini merupakan sisi yang dimiliki oleh segitiga PQS, juga dimiliki oleh segitiga RQS. Sisinya berimpit. Karena berimpit, otomatis sisinya itu sama panjang. Berarti segitiga PQS dan segitiga RQS merupakan dua segitiga yang kongruen, yang memenuhi syarat. Ketika tiga sisinya sama panjang, berarti kriteria sisi, sisi, sisi. Nah, demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar, semoga diberikan kemudahan untuk memahami materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.